Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Sri Pujiani, MPD CGP Angkatan 9 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan hasil diseminasi pemahaman budaya positif saya di SMK Bina Putra Nusantara yang dilaksanakan dalam workshop pelaksanaan peningkatan kapabilitas GTK di sekolah kami SMK Bina Putra Nusantara sebagai SMK Pusat Keunggulan. Pada saat itu saya memberikan pemahaman mengenai budaya positif dalam peningkatan kapabilitas GTK di SMK Bina Putra Nusantara. Selamat menyaksikan. Usaha dari guru untuk secara kolaboratif untuk meningkatkan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang diperlukan untuk siswa. Tujuannya satu, yaitu siswa itu mencapai nilai kebajikan yang hakiki di sekolahnya. Jadi dengan budaya positif di sekolah itu ditumbuhkan, tentu siswa itu akan menjadi betah tinggal di sekolah. Contoh misalkan kita ngajar, Ibu Bapak. Kalau gurunya sudah disenangi, pelajarannya pun pasti disenangi tidak? Iya. Jadi dibikin dulu suasananya, kelasnya menyenangkan. Yang harus diterima ketika dia melakukan kesalahan. Gitu. Cuma bentuknya saja. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar. Nah ini garis bawahnya. Bahwa di sini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan tadi. Contoh tadi kayak kesiangan olahraga, ya lari. Fungsinya olahraga kan tadi. Biasanya untuk menjaga kebugaran dan sebagainya. Pelajaran farmakognosi kesiangan 10 menit. Cari akar-akar misalkan tentang yang berhubungan dengan farmakognosi. Sebenarnya idealnya kita seperti itu, ya. Tapi mungkin karena ya berbagai keadaan yang memaksa dan sebagainya. Coba tapi kalau semua orang bisa melakukan hal tersebut, mungkin akan menjadikan sekolah kita yang menyenangkan bagi anak. Dan anak mudah-mudahan sadar dengan sendirinya. Kalau sadar dengan sendirinya itu istilahnya lama melekatnya. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Terkadang kita memberikan hukuman, bisa satu saatnya hukuman, bisa satu saat berupa konsekuensi, bisa satu saat berupa restitusi. Kita tidak mutlak harus memberikan restitusi, sebenarnya tidak seperti itu. Gitu ya. Tuh. Anak dihukum berdasarkan keterlambatannya. Iya. Kita pernah melakukan ya. Selama ini 50 detik. Iya. Itu sebenarnya hukuman, bukan termasuk konsekuensi dan restitusi, kecuali kalau itu menjadi kesepakatan antara anak dengan pihak sekolah. Gitu ya, jadi. Ya, kalau itu kesepakatan yang dituangkan dalam keyakinan kelas atau budaya sekolah, itu termasuk dari konsekuensi atau restitusi. Gitu. Jadi diberikannya hukuman, diberikannya konsekuensi, diberikannya restitusi. Itu tadi awalnya membentuk dulu suatu keyakinan kelas yang melibatkan siswa. Itu ini keyakinan kelas. Jadi saya coba kemarin di kelas 11 APL. Jadi pengen kalian apa? Nilai kebajikan apa yang ditanamkan di kelas ini? Pengen ini. Kita diskusikan. Dan itu kita pertanggungjawabkan bersama-sama. Jadi ketika si A melanggar karena sudah kesepakatan, meskipun tanda kutip itu berupa hukuman, itu sudah disepakati bersama, itu juga tidak apa-apa. Karena keyakinan kelas sudah kita sepakati. Nah itu dalam lingkup terkecil kita sebagai kelas. Nah mudah-mudahan dari kelas yang baik menuju sekolah yang baik. Dengan sekolah yang baik, dengan kesepakatan yang baik, maka dia akan membentuk suatu kesepakatan sekolah, budaya sekolah yang merupakan masing-masing saling menyadarkan. Itu mungkin sedikit yang saya coba pahami. Nah, dalam pemberian konsekuensi hukuman, sebaiknya guru biasanya ini ada yang memberikan hukuman, kemudian ada yang suka membuat merasa bersalah, atau posisi kita sebagai teman, atau posisi kita sebagai pemantau, atau posisi kita sebagai manajer.
kita mungkin bisa mengintrospeksi diri, kita posisinya kalau menemukan anak salah ada di posisi mana, gitu ya. Kalau misalkan pemberi hukuman mengulang kesalahan berulang-ulang, penegak hukum jadi agresif, itu yang disampaikan oleh diagnosa. Itu berdasarkan penelitian. Tapi mungkin kita juga berbenturan dengan keadaan dan sebagainya. Ini merupakan bisa dilakukan sedikit demi sedikit sehingga teman-teman juga bisa melakukannya. Kemudian sekolah juga menjadi budaya yang positif. Kemudian pembuat merasa bersalah, ayo dong, kamu nggak kasihan sama ibu, gitu. Itu membuat merasa kamu emang seperti itulah. Kata-kata jadi di sini anak menjadi rendah diri. Kemudian sebagai teman, terkadang kita juga marahin anak bisa berlaku sebagai teman ya. Itu kemudian ada kita posisi guru memantau, checklist misalkan. Ini karena peraturan tidak dipenuhi, itu juga sama. Menitik beratkan pada dampak. Kamu berlaku hukumannya ini, kamu jujur rewardnya ini. Itu hanya sebagai pemantau. Tapi kalau sebagai manajer itu mengevaluasi bagaimana anak bertindak, kemudian konsekuensi apa yang dia dapat, kemudian bagaimana dia akan berlaku selanjutnya sehingga tidak mengulang kesalahan. Mungkin kita tidak bisa idealis sampai ke manajer, tapi mungkin setidaknya kita tidak membuat anak posisi kita menjadi pembuku, kemudian pembuat rasa bersalah. Kebanyakan mungkin kalau saya pribadi berpendapat kita sering memposisikan kadang sebagai teman kepada anaknya ketika berdiskusi membuat kesalahan, kadang juga sebagai pemantau, kadang juga mungkin lebih idealnya sebagai manajer. Itu ya. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita kembali ke posisi teman dan pemantau. Di sini karena murid yang ditangani belum siap diajak diskusi atau diundang melakukan diskusi, namun perlu disadarkan tujuan dari 5 posisi kontrol tersebut adalah pencapaian posisi manajer yang memang susah dilakukan, ya. Ini kan bersinggungan dengan keseharian kita ya. Betul. Kalau menurut WSG berdasarkan teori ini, yang ideal berarti itu manajer. Iya, betul. Betul. Saya sudah coba share, Pak. Manajer itu nanti selanjutnya ya ada anak itu mengevaluasi gini. Sebagai manajer seperti manajer itu adalah posisi kita itu mengajak anak tidak untuk menghukum. Kedua, jadi anak itu diajak diskusi apa kesalahannya, kenapa kamu berbuat seperti itu. Jadi kayak mengkoreksi kesalahan anak, mengetahui latar belakangnya seperti apa tujuan anak melakukan hal tersebut, itu dikorek dulu. Kemudian menurut Anda apa yang harus Anda lakukan supaya tidak mengulang kesalahan yang sama. Jadi keluar, kita coba membimbing anak itu tersebut, apa coba yang bisa kamu lakukan dengan tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu adalah posisinya kalau misalkan kita sebagai manajer. Gitu. Kolaborasi ada nggak? Iya, betul. Kolaborasi antar siswa. Bukan, karena ini yang kemarin aja yang kegiatan juga. Atau checklist misalkan. Ini karena peraturan tidak dipenuhi, itu juga sama. Menitik beratkan pada dampak. Kamu berlaku hukumannya ini, kamu jujur rewardnya ini. Itu hanya sebagai pemantau. Tapi kalau sebagai manajer itu mengevaluasi bagaimana anak bertindak, kemudian konsekuensi apa yang dia dapat, kemudian bagaimana dia akan berlaku selanjutnya sehingga tidak mengulang kesalahan. Mungkin kita tidak bisa idealis sampai ke manajer, tapi mungkin setidaknya kita tidak membuat anak posisi kita menjadi pembuku, kemudian pembuat rasa bersalah. Kebanyakan mungkin kalau saya pribadi berpendapat kita sering memposisikan kadang sebagai teman kepada anaknya ketika berdiskusi membuat kesalahan, kadang juga sebagai pemantau, kadang juga mungkin lebih idealnya sebagai manajer. Bisa jadi dalam praktek penerapan disiplin sehari-hari kita kembali ke posisi teman dan pemantau. Di sini karena murid yang ditangani belum siap diajak diskusi atau diundang melakukan diskusi, namun perlu disadarkan tujuan dari 5 posisi kontrol tersebut adalah pencapaian posisi manajer yang memang susah dilakukan, ya. Ini kan bersinggungan dengan keseharian kita ya. Betul.
Begini, sebagai manajer seperti ini. Bukan yang barusan di teori yang barusan di penjelasannya apa macam? Manajer itu adalah posisi kita itu mengajak anak tidak untuk menghukum. Kedua, jadi anak itu diajak diskusi, apa kesalahannya, kenapa kamu berbuat seperti itu, jadi kayak mengkoreksi kesalahan anak, mengetahui latar belakangnya seperti apa tujuan anak melakukan hal tersebut, itu dikorek dulu, kemudian menurut Anda, apa yang harus Anda lakukan supaya tidak mengulang kesalahan yang sama. Jadi keluar, kita coba membimbing anak itu tersebut, apa coba yang bisa kamu lakukan dengan tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu adalah posisinya kalau misalkan kita sebagai manajer. Gitu. Kolaborasi ada nggak? Kalau kita Iya, betul. Kolaborasi antar siswa. Bukan, karena ini yang kemarin aja yang kegiatan Jumat, anak-anakku yang laki-laki dikumpulin, ya, dikumpulin. Tapi sebelum ada hukuman itu nanya dulu penyebabnya, nawan malah suruh ke depan untuk pengakuan. Tapi setelah itu tetap harus ada. Kalau versi saya tuh konsekuensi, karena apapun yang kita kenakan itu adalah karena kamu ini maka berkonsekuensi gini, karena kita lakukan itu maka harus ada konsekuensi seperti ini. Jadi tetap posisi manajer itu langkah tertinggi untuk menyadarkan anak gitu. Betul. Kalau menurut penelitian tadi yang disebutkan bahwa emang kita ada di posisi ketika jadi guru itu ke posisi biasanya teman atau pemantau. Pemantau biasanya kamu tidak melakukan dan sebagainya gitu ya, kemudian dihukum. Tapi tentu kadang anak juga kesadarannya kurang dan sebagainya. Maka tapi yang pertama yang posisi akhir sebagai manajer itu memang itu yang diharapkan sebagai seorang pendidik seharusnya. Itu meskipun kita untuk tahapan sampai ke sana perlu pembelajaran untuk masing-masing baik siswanya maupun gurunya itu sendiri. Ya, mungkin nanti ikutan CGP ya. Jadi nanti mungkin Ibu Bapak bisa mencoba. Saya juga belum bisa mencapai ke posisi manajer ini. Ini baru kan saya hanya diseminasi sesuai dengan pemahaman yang saya dapatkan dan sesuai dengan teori yang diberikan di pelatihan, gitu ya. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dan sedikit demi sedikit. Contoh misalkan, kalau ngomongnya gini, saya kecewa, kemudian sekali dengan kamu itu membuat anak merasa bersalah. Maka posisi kita itu ada buat merasa bersalah. Kamu tidak pernah melakukannya, itu adalah sebagai penghukum. Jadi merasa anak udah restriktif tidak pernah melakukan kebenaran sama sekali. Itu posisi kita ada di posisi tadi penghukum. Tapi kalau ayolah lakukan demi saya ya, itu biasanya ada di posisi teman. Jadi memang kemudian kamu tidak akan mendapatkan bintang, itu biasanya ada di posisi pemantau. Karena pemantau biasanya memberikan reward dan punishment sesuai dengan penghargaan. Ya. Kemudian, nah ini yang dimaksud dengan tadi manajer itu pasti melakukan segitiga restitusi tadi. Mungkin ini bisa menjawab pertanyaan Pak Johan tadi. Yang sebagai manajer itu seperti apa? Yang pertama mungkin dia harus stabilkan identitas. Maksudnya mengubah identitas anak yang tadinya salah karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Karena seseorang rasa sedih atau emosional pasti dia tidak bisa kalau langsung dimarahin gitu ya. Makanya tanya dulu kenapa melakukan hal itu dan sebagainya. Itu ada di tahapan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, pasti yang kedua melakukan kualitas tindakan yang salah. Nggak apa-apa kamu melakukan kesalahan. Setiap orang wajar melakukan kesalahan, tapi bla 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 itu merupakan validitas tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Kalau sudah tahu kamu salah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan tindakan selanjutnya? Nah itu mungkin perlu kesabaran yang tinggi. Kemudian mempraktekannya juga saya belum sampai ke posisi seperti ini. Dalam masih pembelajaran untuk bisa mencapai seorang pendidik yang tadi melakukan restitusi di posisi manajer yang mudah-mudahan bisa baik.
minimalnya dengan ilmu ini kita terapkan ketika kita mengajar saja dulu. Tidak sanggup membuat budaya BPN yang sangat besar dengan baik, tapi minimalnya kalau setiap guru melaksanakan itu di kelas masing-masing, mudah-mudahan kelasnya menjadi baik. Semua kelas baik otomatis akan membentuk budaya positif yang besar juga. Itu harapannya. Kemudian rahasia kedisiplinan adalah motivasi. Ketika seseorang telah termotivasi, kedisiplinan akan terbentuk dengan sendirinya. Jadi kalau mau ada motivasi dari diri, meskipun itu mengecup, meskipun itu kalau sudah tidak ada motivasi, ya tidak akan berjalan. Betul nggak? Setuju Bapak? Ya, jadi seperti itu. Jadi yang terpenting merupakan motivasi dari diri sendiri. Itu mungkin Ibu Bapak. Mohon maaf, bukan saya berarti mengajarkan. Saya judulnya di sini adalah diseminasi atau penyebaran pemahaman mengenai budaya positif atau disiplin positif di sekolah. Gitu ya. Terima kasih. Nanti mungkin akan diperjelas lagi dengan Pak Ketua Yayasan dengan menghubungkan budaya positif yang seperti apa yang bisa ditumbuhkan di habitat kita yaitu di SMK Bina Putra Nusantara. Terima kasih Ibu Bapak, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.